papa tinggalkan, harta warisan papa untuk kalian. Semoga dengan harta warisan ini kalian bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk masa depan kalian. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Udahlah, kita harus urus warisan ini. Urus apa lagi Udah sih? masuk ke ya, baca. Surat wasiat. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Chicago, tempat tanggal lahir Gunung Pati 31 April 1957. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh warisan hanya untuk Chel. Ini kan surat wasiat kamu ubah-ubah sih? Kok atas nama kamu semua? Ya iyalah, emang sampai ini yang ngurusin siapa? Terus kalian? Aku nggak mau tahu ya. Surat ini sore ini harus sudah ditanda tangan. Lah, nggak bisa gitu dong, nggak masuk akal. Kita bawa aja ke pengadilan. Sore ini harus sudah ditanda tangan. Dengan Cel kan? Oh iya. Baik, jadi hari ini saya akan menjadi notaris kalian yang akan membantu mengurus mengenai warisan dari almarhum ayah kalian. Iya betul. Sebelumnya, saudari Raja di mana ya? Oh, saya baru datang. Ya baik, silakan langsung duduk. Baik, jadi di sini saya sudah membaca dokumen isi wasiat dari ayah kalian. Beliau mengatakan bahwa pembagian harta dibagi secara rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, betul? Dengar Ibu, itu juga yang saya tangkap dari surat warisannya. Tapi entah kenapa nih kakak saya keras untuk mendapatkan semua warisannya itu 100% atas nama dia. Ya karena saya yang ngurusin. Wajar dong kalau semuanya atas nama saya. Jadi begini, mengurus saja bukan berarti memiliki. Pembagian hak kepemilikan tetap harus berdasarkan wasiat atau ketentuan hukum, bukan cuma kontribusi sendiri. Ya terus apa masalahnya? Kan gak ada salahnya kalau semuanya atas nama saya dulu. Nanti kan bisa diatur. Ya itu kan masalahnya. Tadi saya kehilangan akses saya dong atas warisan saya sendiri. Tapi perlu saya tegaskan di sini bahwa menguasai seluruh harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak. Di sini saya sarankan untuk kalian membagi sesuai dengan isi wasiat saja. Kalau saya tidak terima gimana? Ya sudah, sengketa ini bisa dilanjutkan ke pengadilan. Oke. Kepada saudara penggugat, silahkan jelaskan pokok gugatan Anda. Yang mulia, saya menggugat karena tergugat telah menguasai seluruh harta warisan yang seharusnya dibagi dua. Saya tidak mendapatkan hak saya. Apakah ada bukti wasiat dan surat dari penggugat? Ada yang mulia, ini adalah surat asli dari wasiat oleh almarhum bapak saya dan kakak saya, dan juga surat yang telah dimanipulasi dan juga dipalsukan oleh kakak saya. Izin yang mulia, dokumen yang diberikan oleh tergugat tidak saya setujui. Kepada saudara tergugat, bagaimana pendapat Anda? Saya hanya mengamankan aset yang mulia. Saya tidak berniat untuk merugikan.
Apakah Anda telah memberikan bagian kepada penggugat? Belum. Apakah berarti Anda menguasai aset secara pribadi? Iya, tapi itu hanya untuk sementara yang mulia. Sementara tapi tidak ada batasnya yang mulia. Saya sampai sekarang pun tidak mendapatkan hak warisan saya. Berdasarkan bukti yang telah diajukan, terdapat bukti surat wasiat yang sah. Hal tersebut membuktikan bahwa tergugat telah menguasai seluruh harta tanpa persetujuan dari penggugat. Perbuatan tersebut jelas merugikan hak penggugat sebagai salah satu ahli waris. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian atau seluruhnya, menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi dua sesuai dengan wasiat. Memerintahkan tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat. Apabila tidak dilaksanakan, dapat dilakukan eksekusi sesuai hukum yang berlaku. Aku cuma minta apa aja kok. Di awal cerita, kita diperlihatkan sosok seseorang ayah yang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyusun sebuah surat wasiat. Wasiat itu bukan sekedar dokumen hukum, melainkan representasi terakhir dari keadilan dan kasih sayang seorang orang tua kepada kedua anaknya. Ia tidak memilih salah satu, tidak membeda-bedakan, melainkan menetap pembagian yang sama rata 50% untuk masing-masing anaknya, sebagai bentuk keseimbangan hak dan keharmonisan keluarga. Wasiat tersebut bahkan telah disaksikan oleh para ahli waris. Artinya, secara hukum maupun moral tidak ada ruang untuk penafsiran sepihak. Semua sudah jelas, terang dan mengikat. Namun, realitas tidak selalu berjalan seideal norma hukum. Ketika sang ayah meninggal dunia, konflik mulai muncul. Kakak sebagai pihak yang seharusnya menjaga amanah justru menyimpang dari isi wasiat. Dia mengubah penguasaan harta warisan menjadi atas namanya sendiri. Seolah-olah seluruh harta tersebut adalah hak eksklusifnya. Tindakan ini bukan hanya untuk melukai hubungan keluarga tetapi juga melanggar prinsip dasar dalam hukum perdata. Disinilah posisi adik menjadi penting. Ia tidak hanya bereaksi secara emosional tapi memilih jalur hukum sebagai bentuk pencarian keadilan. Sebelum sampai ke pengadilan, upaya damai sebenarnya telah dilakukan melalui pertemuan dengan notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang memahami legalitas wasiat telah mengingatkan bahwa pembagian harus tetap mengikuti kehendak pewaris, yaitu sama rata. Ini sejalan dengan asas bahwa wasiat yang sah harus dihormati dan dilaksanakan. Namun kakak tetap bersikeras, ia menolak musyawarah, menolak keadilan substantif dan memilih membawa perkara ke pengadilan dengan keyakinan bahwa penguasaan faktual dapat mengalahkan kebenaran hukum. Padahal dalam perdata terdapat beberapa ketentuan yang secara tegas mengatur hal ini. Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah untuk para ahli waris, sesuai dengan ketentuan undang-undang bahkan kehendak terakhir melalui wasiat. Kemudian, pasal 875 KUH Perdata menegaskan bahwa surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang telah terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya. Artinya, selama wasiat itu sah dan tidak dicabut, maka isinya mengikat. Lebih jauh, pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas Pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun wasiat bukan perjanjian dua pihak, asas ini relevan dapat menekankan bahwa kehendak yang sah memiliki kekuatan yang mengikat, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam konteks ini, tindakan kakak yang menguasai seluruh harta warisan bertentangan dengan isi wasiat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata karena merugikan hak pihak lain yaitu adiknya. Pada akhirnya pengadilan menjadi ruang terakhir untuk menegakkan keadilan. Hakim dengan mempertimbangkan bukti berupa surat wasiat yang sah, kesaksian para ahli waris, serta keterangan notaris memutuskan bahwa pembagian harta harus kembali kepada kehendak awal pewaris, dibagi sama rata. Kakak tidak memenangkan perkara bukan karena ia lemah, tapi karena hukum tidak berpihak pada keserakahan. Hukum berpihak pada keadilan, kepastian, kebenaran. Film ini bukan hanya tentang sengketa waris, ini adalah refleksi bahwa hukum perdata hadir untuk menjaga keseimbangan hak antara individu, bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun. Bahwa amanah ketika dikhianati akan selalu menemukan jalannya untuk dipulihkan melalui hukum.
Dan pada akhirnya yang tersisa bukan hanya soal siapa yang mendapatkan apa, tapi bagaimana keadilan ditegakkan dan bagaimana sebuah keluarga diuji oleh pilihan-pilihan yang mereka ambil.